Elsa, kita seneng ya kembali lagi ibadah online. Iya. Nah, sebelum kita ibadah, ada hal-hal yang diperhatikan. Apa aja ya Elsa? Pakai pakaian yang sopan dan rapi ya. Terus, mainannya disimpan ya adik-adik biar bisa fokus untuk beribadah. Kalau punya kakak atau adik diajak beribadah yuk. Terus persembahannya ditransfer ke rekening gereja ya. Yang terakhir, mari beribadah dengan semangat dan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik semuanya lipat tangannya, sikap sopan dan hormat. Kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, hendakmu di bumi seperti surga. Ya Bapa, lindungilah teman-teman yang beribadah online dan berkatilah mereka ya Bapa. Atas nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, yuk kita mau memuji Tuhan. Nabi Nuh dan istrinya. Untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita bernyanyi buat Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tuhan aja, sahabat
Apa kabar semuanya? Kakak harapkan semuanya sehat, penuh semangat dan sukacita. Yang pasti tetap semangat untuk beribadah walaupun melalui online. Ayo, siapa yang di sini belum mandi? Pasti udah mandi semuanya ya? Udah sikat gigi? Pakai sabun wangi? Pantesan Kak Tuti cium aromanya wangi semuanya. Semuanya sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, semua sudah siap untuk beribadah. Nah, adik-adik, siapa yang suka mainan bikin kapal-kapalan? Nah, dulu waktu Kak Tuti kecil suka sekali bikin kapal-kapalan dari kertas origami. Tapi kalau kertas origami kayaknya kurang puas, kecil. Dan Kak Tuti ngambil baskom, diisi air, terus dihanyutkan di situ kapal-kapalannya. Nah, Kak Tuti senang ngeliatin, terus dikasih ombak-ombak itu. Nah, karena kurang puas, kurang gede, Kak Tuti lalu membuatnya dari kertas koran. Nih, kapal-kapalannya lebih gede. Nah, biar muatannya banyak, jadi bikin ember yang gede juga Kak Tuti di situ, terus dihanyutkan. Di sini siapa adik-adik yang suka main kapal-kapalan? Ayo. Oh, kamu suka juga ya? Kamu suka ya? Hebat. Nanti di akhir cerita ini semuanya bikin kapal-kapalan ya. Pasti semuanya bisa. Gampang bikinnya. Nah, kenapa sih kok Kak Tuti hari ini mau cerita tapi bawa kapal-kapalan ya? Siapa yang tahu Kak Tuti mau cerita apa? Yo, yang ada perahunya, terus ada 8 orang yang selamat, terus ada apa lagi ya? Binatang-binatang sepasang-sepasang dimasukkan. Siapa yang tahu? Siapa? Kamu? Oh iya benar, hebat sekali, benar. Kamu juga tahu ya? Benar. Kak Tuti mau cerita tentang Tuhan menolong keluarga Nuh. Menolong kenapa sih? Nah, dengarkan baik-baik ya. Kapalnya Kak Tuti taruh dulu ya. Oke. Jadi begini ceritanya adik-adik. Pada zaman dulu manusia makin bertambah banyak jumlahnya. Tapi gak hanya jumlahnya yang bertambah banyak. Kenapa? Ketika manusia bertambah banyak, mereka makin banyak juga berbuat dosa. Apa aja dosanya? Banyak sekali. Bahkan cenderung manusia itu berkeinginan terus untuk berbuat yang jahat, untuk melakukan yang jahat, yang menyedihkan hatinya Tuhan. Ada yang mabok-mabok sampai gitu, sampai lupa ada keluarganya. Ada yang suka berantem, pukul-pukulan. Ada apa lagi? Ada yang mencuri. Ada lagi yang apa sih? Yang pokoknya semuanya yang perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Nah, ketika Tuhan lihat dari surga, Tuhan sedih. Kok aku sudah ciptakan manusia yang mulia di hadapanmu, tapi mereka kok membuat hatiku sedih. Mereka kok semuanya berbuat jahat. Jadi kalau begitu aku mau memusnahkan seluruh manusia yang kuciptakan, bahkan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Tapi tahu nggak adik-adik, ada satu keluarga yang di mata Tuhan dilihat dia menyenangkan hati Tuhan. Hidupnya saleh. Saleh itu apa adik-adik? Dia setia beribadah. Terus dilihat Tuhan juga, dia suka membawa persembahan, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mengajak keluarganya untuk berdoa, membuat mezbah keluarga kepada Tuhan. Nah, dia juga dengar-dengaran akan suara Tuhan. Terus setiap suara Tuhan yang disampaikan kepada keluarga ini, dia lakukan. Nah, keluarga itu adalah keluarga Nabi Nuh. Siapa adik?
Oke, benar. Nabi Nuh. Ingat-ingat ya, Nabi Nuh. Karena Tuhan melihat Nuh paling benar, paling saleh di antara manusia ciptaan Tuhan, makanya Tuhan menaruh hati kepada Nabi Nuh. Hatinya apa? Mengasihi keluarga ini. Gak mungkin dong keluarganya Nabi Nuh ini sudah taat kepada aku, sudah dengar-dengaran, mereka suka beribadah, tidak ikut-ikutan berbuat jahat sama lingkungan di sekitarnya, rajin beribadah. Jadi kata Tuhan, tidak mungkin kalau aku tidak menyelamatkan keluarga ini, tidak menolong keluarga ini. Jadi kata Tuhan, aku mau bicara sama Nuh. Nah, ketika Nabi Nuh sedang berdoa sama keluarganya, mereka sedang mempersembahkan persembahan, Tuhan bicara sama Nuh. Nuh, wah, kalau orang yang dekat sama Tuhan gimana sih? Dipanggil gitu, seneng banget kan? Kalau kita dipanggil sama papa mamanya, bisa dipanggil Elsa gitu, pasti papa aku manggil mau ada apa ya? Gitu katanya. Wah, pasti aku mau dikasih hadiah gitu. Ini Nuh juga gitu. Kita Tuhan manggil Nuh, Nuh bersuka cita. Ada apa ini Tuhan? Mau berbicara apa Tuhan? Berbicaralah kata Nuh. Wah, lalu Tuhan bilang begini adik-adik. Buatlah sebuah bahtera. Mungkin dalam hati Nuh berpikir, kok Tuhan nyuruh aku membuat bahtera ya? Mungkin ya adik-adik ya, karena kan kita tinggalnya di padang pasir, tidak ada air aja susah. Kalau bahtera itu kan, kalau nggak ada air, gimana dia bisa berlabuh? Tapi Nuh taat, baik Tuhan gitu. Bahtera itu buatlah sangat besar dan bertingkat bawah, tengah, atas. Nuh pas dengar suara Tuhan mungkin mengut-mengut, ya. Bahteranya besar, dibuat tingkat bawah, tengah, atas. Karena dia dengar-dengaran suara Tuhan kan. Terus buatlah bahtera itu dari kayu gofir. Nuh sudah mikir, berarti aku harus cari kayu gofir. Nah, ketika Nuh dengar suara Tuhan itu, Nuh sukacita. Dia tidak bersedih. Ini pasti Tuhan punya rencana. Wah, Nuh senang banget melakukan. Dia panggil anak-anaknya. Tahu gak adik-adik, anak Nuh ada berapa? Oh ya, 3, betul. Anak Nuh itu laki-laki semuanya. 3. Coba, namanya siapa saja yuk kita sebutkan. Yang pertama namanya Sam. Ingat-ingat ya, siapa namanya? Oke, Sam, good. Terus yang kedua namanya Ham. Siapa? Ham. Good, pintar. Terus yang ketiga namanya Yafet. Jadi anak Nuh 3 laki-laki semuanya. Ingat-ingat ya, Sam, Ham, dan Yafet. Nah, karena Nuh taat kepada Tuhan, dengar-dengaran, ketika anaknya dipanggil juga taat, tidak membantah. Sam, Ham, Yafet, kemari nak. Gitu. Wah, anaknya datang dan suka, ya, ada apa Bapak? Bapak memanggil saya. Wah, semangat. Terus Nuh bilang, nah, tadi Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan bilang begini nak, buat sebuah bahtera. Oh, bahtera? Oke ayah, buatnya gimana? Tuhan suruh buat bahtera itu besar. Ada tingkatnya, bawah, tengah, atas. Terus dibuat dari kayu gofir. Anaknya langsung ini. Oke, anaknya tidak ada yang berbantah. Baik Bapak, kami akan bantu Bapak untuk membuat bahtera itu. Akhirnya mereka semuanya bekerja sama. Ada yang bantu motong kayu, nebang kayunya di hutan. Terus dipanggul sama-sama dengan sukacita. Ada yang terus motong, diukur. Kalau dulu gak ada ukuran meteran, semuanya pakai hasta. Kata Tuhan 300 hasta itunya. Digini-giniin. Nah, hasta kan.
Nah, terus udah gitu mereka sudah buat. Nah, ketika mereka sedang membuat bahtera, tahu nggak, jadi tetangganya pada datang semuanya. Ngetawain, ya ampun, no, kalian sudah gila. Dan nggak waras. Kita kan tinggal di padang pasir. Ngapain kamu membuat kapal yang besar begitu? Lo gila. Nah, bahkan ada yang nyanyi mungkin orang gila, orang gila. Tapi Nuh dan anak-anaknya tetap membuat mereka taat. Nah, istrinya dan menantunya memasak buat mereka supaya mereka tidak kelaparan waktu beristirahat. Nah, ketika bahtera itu jadi adik-adik, Tuhan berfirman, Nuh, kamu dan seisi rumahmu masuklah ke dalam bahtera ini. Bawa persediaan makanan untuk kamu dan seisi rumahmu. Dan karena 7 hari lagi aku akan mengadakan hujan. Akhirnya si Nuh langsung ini, apalagi Tuhan? Wah, Tuhan bilang, dan masukkan setiap binatang sepasang-sepasang supaya makhluk hidup ini dapat berkembang biak. Akhirnya Nuh panggil semua binatang sama anaknya, dimasukkan ke dalam bahtera itu. Dan yang terakhir adalah keluarga Nuh, dan mereka menyediakan makanan yang banyak di situ. Nah, ketika mereka sudah masuk, Tuhan menutup pintu bahtera itu. Dan ketika itu lalu hujan turun lebat adik-adik yang belum pernah terjadi 40 hari 40 malam. Nah, orang-orang yang menghina Nuh tadi pada kebingungan karena airnya semakin tinggi jadi banjir. Mereka pada berteriak, tapi mereka sudah terlambat adik-adik. Nuh sudah tidak dengar lagi, Nuh sudah tidak dapat menolong lagi. Nah, ketika hujan itu sudah reda, nah perahu itu adik-adik terdampar di salah satu gunung, namanya Gunung Ararat. Di situ Nuh menunggu sampai air bahnya kering. Dia menerbangkan burung gagak, dan burung gagak itu kembali. Oh, berarti belum kering buminya. Akhirnya terus menerbangkan lagi burung merpati. Burung merpati itu kembali dengan membawa dahan, tandanya bumi sudah mulai kering. Lalu tunggu 7 hari lagi, Nabi Nuh lepaskan burung merpati lagi, dan burung merpati itu tidak kembali. Itu tandanya bumi sudah kering. Akhirnya Nuh dan seisi rumahnya keluar dari bahtera itu, seluruh binatang keluar, dan ketika itu Nuh mempersembahkan persembahan yang harum di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur bahwa Nuh dan keluarganya sudah ditolong Tuhan selamat dari air bah. Nah, ketika Tuhan mencium aroma persembahan yang harum dari Nuh dan keluarganya, Tuhan berkata lagi kepada Nuh, Nuh, aku akan membuat perjanjian dengan engkau. Aku tidak akan mendatangkan air bah ini ke atas bumi lagi. Dan perjanjian itu ditandai dengan apa, adik-adik? Dengan pelangi, seperti yang ada di belakang kita ini, katuti ini, dengan pelangi. Bentuknya seperti busur panah, lengkung-lengkung yang berwarna-warni. Itu menandai janji Tuhan bahwa tidak akan mendatangkan malapetaka air bah lagi di atas bumi. Nah, adik-adik, kalau kita mau selamat, kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, yuk adik-adik, mulai hari ini ambil sikap hati, berjanji sama Tuhan bahwa kita mau seperti Nuh, dengar-dengaran suara Tuhan, taat melakukan perintah Tuhan, dan rajin beribadah, juga memberi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan, dan sekarang kita mau hafalin hafalan. Kakak undang untuk semuanya bangkit berdiri. Yuk, semangat yuk, semuanya bangkit berdiri. Ayat hafalan kali ini Kak Tuti ambil dari Yesaya 41 ayat 13b. Bunyinya seperti ini. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi di sini akulah itu adalah Tuhan, engkau adalah kita. Kita ulang sekali lagi adik-adik ya. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau.
Oke, terima kasih adik-adik, silakan duduk dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan Tuhan. Terima kasih untuk Nabi Nuh yang sudah menjadi teladan dalam hidup kami. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran akan suara-Mu, taat melakukan firman-Mu Tuhan, dan Tuhan juga rajin beribadah, dan Tuhan setia dalam memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan, biarlah juga belas kasihan-Mu turun atas setiap kami, anak-anak-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan cukup sekian, dan kami ucapkan terima kasih sudah duduk dengan baik dan mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai Petra Kids. Setelah tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau bikin rutinitasnya nih. Alat-alat dan bahan yang adik-adik butuhkan, pertama ada kardus, ada kertas yang 2 lebih kecil dan 1 yang lebih besar, ada cutter, pensil, stick es krim. Adik-adik bisa menggunakan double tip atau lem lainnya. Langkah pertama, kita lem dulu kertas yang lebih besar di kardus. Lalu kita membuat pola gelombang pada kertas. Setelah tadi adik-adik membuat polanya, sekarang dilubangi pola tersebut dengan cutter sehingga kayak begini. Lalu kita membuat kapal dari kertas yang kecil. Caranya kita bagi 2 dulu, bagi 2 lagi, dan buka, buat bentuk segitiga di kanan dan kiri. Lalu buat segitiga kecil di bawahnya, kanan dan kiri. Lalu lipat seperti ini. Begitu juga di baliknya. Di bawahnya membuat segitiga seperti ini. Lalu kita buka dan lipat seperti ini. Lipat menjadi segitiga juga. Baliknya juga seperti itu. Lalu buka lagi, dan ini ditarik. Lalu rapikan hingga jadi seperti kapal. Setelah itu, sticknya dikasih lem di bagian ujungnya dan ditempelkan di bagian belakang dari si perahunya. Kalian bisa membuat satu kapal lagi untuk kalian tempel di bawah sini nanti. Kalian bisa gunakan double tipnya untuk menempel kapal yang satu lagi. Setelah itu bisa kalian tempel di sebelah sini. Jadi kapal yang ada stick es krimnya bisa kalian masukkan seperti ini. Lalu bisa kalian mainkan seperti ini. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati.